Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hard skill dan soft skill. Hard skill dan soft skill ini tentu sudah tidak asing lagi ya didengar bagi kita. Hard skill ini adalah pengetahuan dan kemampuan khusus yang dipelajari melalui pendidikan formal atau pelatihan, kelas online, kursus, dan program sertifikasi. Ini adalah keterampilan yang terbentuk karena kebiasaan dan sangat berkaitan erat dengan kepribadian seseorang dalam bersikap, berinteraksi, dan berkomunikasi sehari-hari. Berbeda dengan hard skill yang dapat diukur dan diperhatikan secara langsung, keterampilan yang satu ini bersifat abstrak karena soft skill ini dapat dilihat seiring waktu dan saat kamu berhadapan dengan situasi tertentu. Misalnya saat kamu bekerja dalam tim. Soft skill kamu ini berupa keterampilan bekerja sama dan berkomunikasi dengan anggota tim kamu yang baru terlibat. Dunia kuliah, hard skill yang kamu miliki ini bisa diukur dari pemahaman kamu terhadap mata kuliah dari program studi yang kamu ambil. Semakin dalam pemahaman kamu mengenai materi-materi studi tersebut, maka akan semakin baik hard skill yang kamu miliki. IPK dan IP itu juga akan semakin bagus. Dunia kerja ini biasanya perusahaan akan merekrut pegawai yang memiliki hard skill yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Tapi, bukan hanya hard skill saja yang menentukan apakah kamu bisa diterima di sebuah perusahaan atau tidak. Soft skill ini juga berperan penting saat kamu mengikuti wawancara oleh HRD perusahaan. Kontes dan wawancara, HRD perusahaan yang kamu lamar ini akan menguji soft skill kamu. Biasanya mereka akan menilai apakah kamu memiliki kemampuan bekerja di bawah tekanan, mampu memanajemen waktu kamu dengan baik, memiliki keterampilan berkepemimpinan yang baik, atau memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Saat sekolah, contoh soft skill dan hard skill ini yaitu bisa kamu lihat saat mengerjakan tugas kelompok dari bapak atau ibu guru. Kamu ini akan dilatih saat mengerjakan tugas kelompok tersebut, sementara soft skill kamu ini akan diuji dari cara kamu bersikap, kamu berinteraksi, dan bekerja sama dengan anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang perlu dikembangkan oleh para pelajar itu yang pertama adalah public speaking. Public speaking merupakan soft skill yang cukup sulit bagi sebagian orang. Banyak sekali orang yang merasa tidak mampu berbicara di depan umum sehingga memilih untuk tidak melakukannya. Namun, kamu harus berani menaklukkan skill yang satu ini. Pada awalnya, mungkin public speaking ini memang terkesan sulit dan menakutkan. Satu-satunya cara untuk dapat menguasainya adalah kamu harus melakukannya sesering mungkin. Akhirnya, kamu akan terbiasa untuk melakukannya. Contohnya, kamu bisa melakukannya lewat cara mempelajari suatu materi. Cobalah untuk jelaskan pemahaman kamu kepada teman-teman kamu. Kamu mempelajari materi tertentu, kamu mengasah hard skill kamu. Dan saat kamu menjelaskan pemahaman kamu kepada teman-teman kamu itu sedang mengasah soft skill kamu, yaitu public speaking. Yang kedua adalah kepemimpinan. Tidak semua orang suka untuk menjadi seorang pemimpin. Namun dalam hal karir, soft skill ini harus dimiliki jika kamu ingin berhasil sebagai seorang profesional muda. Setiap orang pasti menginginkan posisi yang semakin tinggi dalam karirnya. Maka dari itu, kamu tidak bisa menghindar untuk menjadi seorang pemimpin. Hal yang harus kamu lakukan adalah menjadi berani terlebih dahulu. Kamu harus siap untuk menjadi pemimpin kapanpun kesempatan itu datang padamu. Jika diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin, terimalah tantangan tersebut. Bahkan akan lebih baik jika kamu dapat merekomendasikan dirimu sendiri. Misalnya kamu mengajukan diri untuk menjadi ketua kelompok. Yang ketiga adalah komunikasi. Soft skill yang satu ini memang sangat penting dimiliki untuk profesional muda maupun untuk kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Soft skill ini dapat kamu mulai dari menjadi pendengar yang baik. Ketika seseorang mendengarkan orang lain berbicara, kebanyakan orang akan fokus pada apa yang dikatakan selanjutnya, bukan pada apa yang dibicarakan. Mengembangkan soft skill ini adalah dengan cara merekam percakapan yang kamu lakukan. Setiap kamu mendengarkannya, kamu akan tahu apa yang kurang dari kemampuan berkomunikasi kamu. Yang keempat adalah kerjasama. Menjadi seseorang yang bisa diajak kerjasama dalam tim itu sangat penting untuk karirmu. Banyak orang yang mampu bekerja sangat baik jika bekerja sendiri, tapi kesulitan jika harus bekerja sama. Contohnya dengan membiasakan diri untuk berdiskusi dengan teman-teman kamu atau orang tua kamu dan melakukan pekerjaan tim.
Yang kelima adalah manajemen waktu. Seorang profesional muda ini wajib untuk memiliki soft skill manajemen waktu. Dalam dunia kerja, menjadi tepat waktu adalah hal yang sangat penting. Datang terlambat atau menyelesaikan tugas lewat dari deadline adalah contoh bahwa kamu tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa kamu adalah pribadi yang kurang disiplin dan tidak profesional. Meskipun kamu bukan orang yang suka menjadwalkan segala hal, tapi sebuah timeline dan jadwal kerja harian selalu penting untuk dipertimbangkan demi menguasai skill yang satu ini. Yang keenam adalah networking. Memiliki networking yang luas sangat penting dalam membangun sebuah karir. Semakin luas networking yang kamu bangun, maka semakin banyak pula kesempatan dan peluang untukmu. Memperluas networking ini bukanlah hal yang sulit. Kamu bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Yang lebih utama lagi adalah jangan pernah melewatkan sebuah acara yang memungkinkan kamu untuk dapat memperluas networking. Yang ketujuh adalah adaptasi. Kata yang rasanya jadul namun nyatanya sangat dibutuhkan untuk saat ini. Dahulu, konon katanya dinosaurus ini gagal beradaptasi sehingga punah. Kondisi saat ini pun tidak jauh berbeda. Kecepatan perubahan saat ini mendorong kita untuk mampu beradaptasi dengan perubahan. Siapa yang mampu beradaptasi, maka dialah yang akan bertahan. Sudah banyak contoh perusahaan-perusahaan yang tenggelam karena tidak mampu beradaptasi. Sebagai praktisi HRD pun harus beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi bisnis saat ini. Jangan sampai menjadi HRD ini model dinosaurus yang tidak mampu beradaptasi. Tersebut, kamu bisa melatih soft skill kamu dengan aktif dalam organisasi yang ada di sekolah seperti OSIS atau ikut serta dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolahmu. Kalau di lingkungan rumah, kamu bisa ikut aktif dalam Karang Taruna yang ada di tempat kamu tinggal. Dari kegiatan-kegiatan tersebutlah peserta didik ini akan banyak memperoleh nilai-nilai karakter, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini harus diikuti dan dipraktikkan. Baik itu nilai sportivitas, kedisiplinan, keterampilan, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, beretika, dan sebagainya. Materi mengenai penjelasan tentang hard skill dan soft skill, macam-macamnya, dan seberapa pentingnya sih itu untuk di dunia kerja dan dunia kuliah. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kalian dan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.